Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang Abi, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini sudah saya sediakan satu gelas minuman yang sering sekali kita minum ketika kita ngantuk, yaitu kopi. Tapi selain kita pergunakan untuk menghilangkan rasa ngantuk, ternyata kopi itu mempunyai fungsi tersembunyi yang mungkin teman-teman belum pernah tahu ya. Jadi di sini saya akan berbagi 7 fungsi tersembunyi dari kopi ataupun sisa kopi yang kita minum setiap hari. Itu nanti bisa kita pergunakan untuk di kehidupan kita sehari-hari, jadi membantu pekerjaan kita. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk fungsi yang pertama di sini bisa kita pergunakan untuk membasmi cicak-cicak yang ada di rumah kita, karena cicak itu salah satu hewan yang jorok karena dia buang kotoran ada di mana-mana, jadi sembarang tempat ya teman-teman. Jadi cara membasminya pun sangat mudah sekali. Biasanya kita membuat kopi menggunakan gelas yang kecil seperti ini. Kalau misalkan ada sisanya jangan dibuang. Kita tinggal ganti saja dengan menggunakan gelas yang besar seperti ini. Kemudian tinggal kita diamkan saja semalam ya, semalam atau beberapa hari. Kita bisa lihat cicaknya masuk seperti ini dan dia susah sekali untuk naik. Untuk hasil yang maksimal di bagian sininya bisa kita tambahkan minyak supaya lebih licin. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk menangkap cicak. Jadi istilahnya perangkap cicak teman-teman, karena cicak itu sering sekali masuk ke dalam kopi seperti ini. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, air bekas kopi ini juga bisa kita pergunakan sebagai pestisida atau membasmi hama-hama yang ada di tanaman kita, tanaman hias atau tanaman cabai yang berada di rumah kita. Caranya cukup mudah sekali, di sini harus kita saring terlebih dahulu. Jadi kita ambil airnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian ini bisa kita tambahkan air lagi. Jadi di sini kita mengambil airnya saja, teman-teman. Kemudian kita saring lagi. Nah, kenapa ini saya saring? Jadi fungsinya supaya di bagian serbuknya ini tidak ikut, karena di sini untuk pengaplikasiannya kita menggunakan botol spray seperti ini supaya ampas kopinya tidak menghambat di bagian selang seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya, airnya ini bisa kita masukkan ke bagian botol ini dan kemudian itu baru bisa kita pergunakan sebagai pestisida. Untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali, tinggal kita semprotkan ke tanaman-tanaman yang banyak hamanya seperti ini. Sebagai contoh, ini ada tanaman hias, tinggal kita semprotkan saja seperti ini. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk membasmi hama-hama yang ada di tanaman kita. Kemudian teman-teman, untuk fungsi yang ketiga, ampas kopi ini bisa kita pergunakan sebagai pupuk tanaman di rumah kita. Caranya juga cukup mudah sekali. Di sini harus kita jemur terlebih dahulu. Jadi kita siapkan wadah seperti ini, tinggal kita taruh saja ke bagian wadahnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak bisa langsung kita pergunakan, tapi harus kita keringkan terlebih dahulu. Oke, setelah mengering kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali. Tinggal kita taruh saja ke bagian tanah sebelah tanaman yang ingin kita pupuk seperti ini. Jadi ini bisa kita pergunakan sebagai alternatif kalau misalkan di rumah tidak punya pupuk. Jadi kita memanfaatkan ampas kopi seperti ini teman-teman. Kemudian untuk fungsi yang keempat, ternyata kopi itu bisa kita pergunakan sebagai bahan campuran lem supaya hasilnya menjadi lebih kuat lagi. Sebagai contoh, di depan kita sudah saya sediakan sebuah toples yang ternyata di bagian sininya pecah seperti ini. Ini bisa kita aplikasikan di toples, di ember atau di bahan-bahan yang lainnya. Ini kalau misalkan langsung kita lem, dia tidak akan kuat teman-teman. Tapi di sini kita bisa menambahkan serbuk kopi seperti ini. Sebagai contoh seperti ini, dan nanti hasilnya akan sangat kuat sekali. Ini kita kasih bubuk kopi, dia di bagian sininya sudah sangat kuat sekali, bisa terlihat. Kalau misalkan tidak kuat, dia bagian sininya pasti akan pecah lagi. Beda kalau misalkan kita hanya menggunakan lem saja, ketika kita tekan dia pasti akan pecah. Tapi ketika kita tambahkan serbuk kopi, dia menjadi lebih kuat lagi teman-teman. Kemudian untuk fungsi yang kelima, mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini di rumah ketika ingin menggunakan pisau dan ternyata pisaunya itu mudah sekali lepas seperti ini. Nah, ini jangan khawatir. Jadi ini bisa kita perbaiki dengan menggunakan serbuk kopi dan juga lem. Jadi kombinasi lem lagi teman-teman seperti ini ya. Ini sangat tidak sangat tidak aman sekali ketika kita pergunakan untuk memotong karena dia mudah sekali lepas.
Cara memperbaikinya juga cukup mudah sekali. Di bagian sininya tinggal kita masukkan kopi saja seperti ini. Jadi kopi saset yang tanpa gula teman-teman. Oke, setelah penuh seperti ini teman-teman, pisaunya tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini, tinggal kita tambahkan lem saja. Jadi sebagai kombinasi lem teman-teman. Kalau misalkan kita tambahkan lem saja, dia tidak akan kuat. Oke, sudah selesai. Cukup simpel dan sangat mudah sekali. Dan ini sudah bisa kita pergunakan. Ini sudah kembali sangat kuat sekali teman-teman. Susah sekali untuk lepas. Karena di bagian sininya sudah kita kunci dengan menggunakan serbuk kopi dan juga lem ya. Jadi kita kombinasikan dua bahan supaya hasilnya lebih maksimal. Karena kalau misalkan hanya menggunakan lem saja, dia pasti akan mudah lepas. Jadi ini adalah fungsi yang kelima teman-teman. Kemudian untuk fungsi yang keenam, ternyata bubuk kopi itu bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita. Jadi kopinya bebas, tidak harus menggunakan kopi yang seperti ini. Yang penting kita menggunakan kopi tanpa ada gulanya. Jadi ini tinggal kita berikan ke bagian air saja seperti ini. Ini sebagai contoh, jadi kita rendam ke bagian air, kalau bisa menggunakan air panas supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian setelah dingin baru kita masukkan ke botol spray seperti ini. Jadi aroma kopi ini nanti yang akan mengusir si tikus. Karena kopi ini salah satu aromanya itu yang paling menyengat, jadi tidak disukai oleh si tikus. Cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali. Tinggal kita semprotkan saja ke area-area yang sering sekali dikunjungi oleh tikus. Bisa kita semprotkan di area dapur karena sering sekali tikus datang ke sini untuk mencuri makanan atau mengambil bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita. Jadi kita semprotkan saja seperti ini. Aroma kopi ini nanti yang akan membuat si tikusnya tidak betah. Kemudian untuk fungsi yang ketujuh ini juga bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita. Dan caranya lebih simpel. Jadi caranya seperti ini. Tinggal kita buka saja kopi yang kita sediakan seperti ini. Untuk kopinya bebas, kalau bisa menggunakan kopi yang alami supaya hasilnya lebih maksimal dan baunya lebih wangi teman-teman. Nah seperti ini, kita siapkan wadah, kemudian kita taruh saja seperti ini. Ini aromanya bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk mengusir tikus dan juga parfum ruangan. Bisa kita taruh di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh si tikus. Jadi aroma ini nanti yang paling tidak disukai oleh tikus. Aromanya sangat tajam, jadi mempunyai bau khas tersendiri. Bisa kita taruh di rak-rak penyimpanan barang yang sering sekali dikunjungi oleh si tikus. Bisa kita simpan juga di area gudang penyimpanan barang. Tinggal kita taruh saja seperti ini. Jadi selain kita pergunakan untuk mengusir tikus, ini juga bisa kita pergunakan sebagai pewangi ruangan di bagian gudang supaya gudangnya tidak bau apek. Jadi baunya bau wangi teman-teman, bau wangi si kopi. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah 7 fungsi tersembunyi yang bisa kita dapatkan dari kopi. Jadi selain kita pergunakan untuk obat ngantuk, ternyata ini sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.